Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wa yuhibbu rabbuna wa yarda, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, baik yang di Masjid Al-Muhajirin maupun yang di Zoom, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita untuk bisa berada di waktu yang Allah muliakan ini, waktu di mana Allah bersumpah di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wal fajr, demi waktu fajar, demi waktu subuh, walayalin ashar, dan demi malam yang 10. Maksud malam yang 10 itu kata para ulama adalah di hari-hari awal bulan Dzulhijjah, 10 hari awal Dzulhijjah. Walayalin ashar, malam yang 10. Saya ulangi, malam yang 10 itu adalah 10 hari awal bulan Dzulhijjah kata para mufassir. Wasyaf'i wal watr, dan demi yang ganjil serta yang demi yang genap dan yang ganjil. Yang genap yang ganjil, Pak, kata para ulama, kata ahli tafsir, sebagian para mufassir adalah yaitu yang 9 dan yang 10. Maksud yang 9 dan 10 hari 9 bulan Dzulhijjah, yaitu hari ini insyaallah. Wasyaf'i wal watr, jadi yang genap dan yang ganjil. Yang genap itu adalah yang tanggal 10, yang ganjil adalah yang tanggal 9. Jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, kita berada di 3 waktu yang Allah bersumpah di dalamnya semuanya, Pak. Wal fajr, demi waktu fajar, subuh. Kita sekarang berada di dalam waktu yang fajar. Kemudian tadi walayalin ashar, yang 10 malam-malam, yaitu 10 malam itu tadi 10 awal bulan Dzulhijjah, dan kita berada di dalamnya. Wasyaf'i wal watr, demi yang genap dan juga yang ganjil. Itu kata para mufassir tanggal 9, tanggal 10 Dzulhijjah, Masya Allah. Di 3 waktu yang sangat Allah muliakan dan di mana di dalamnya bersumpah Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwatul iman yang semoga Allah muliakan, mudah-mudahan Allah terima setiap amal soleh yang kita lakukan di kesempatan hari ini, di kesempatan waktu ini. Mudah-mudahan ini akan mengangkat derajat kita, menghapus dosa-dosa kita, dan menyebabkan Allah masukkan kita ke dalam surganya yang penuh kenikmatan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, baik di masjid maupun yang ada di dalam Zoom ya. Insyaallah kita hari ini rada keluar dari bab tentang sirah nabawiyah karena ada kaitannya dengan kurban. Kita akan coba membahas bab tentang kurban ya. Kita beri judul kurbanku hanya untukmu. Maksudnya kurban kita hanya untuk siapa, Pak? Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya akan coba tampilkan saja pada Bapak. Ada yang di masjid kelihatan, Pak? Alhamdulillah. Yang di Zoom terlihat ya, Pak ya? Alhamdulillah. Tapi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, kita akan coba membahas pertama ya berkaitan dengan adalah fikih kurban ya, sebetulnya yang bahasan kita adalah yang pertama pembahasan tentang penamaan sembelihan, kemudian pensyariatannya, kemudian hukum kurban, kemudian pada siapa disyariatkannya itu kurban, kemudian hewan yang sembelihnya apa, kadar kurban seperti apa, bagaimana hutang untuk kurban, kemudian bayar hutang dulu atau berkurban dulu,
kemudian umur hewan yang boleh dipakai untuk kurban, dan sifat-sifat binatang yang tidak boleh dijadikan kurban, dan cacat yang menyebabkan makruh untuk berkurban, nanti mustahiknya, bagaimana hukum menjual daging kurban, serta bagaimana upah bagi panitia atau tukang jagal, kemudian bagaimana adab atau ketentuan menyembelih hewan kurban, serta hal-hal yang sunnah dan wajib untuk yang berkurban. Jadi bahasnya agak-agak panjang begitu Pak ya. Jadi saya coba untuk sekilas info saja ya. Jadi artinya tidak dibahas secara detail begitu ya. Tapi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, karena waktunya sudah agak siang, kita langsung saja. Pertama Bapak Ibu, tentang sesembelihan ini di dalam Islam itu ada beberapa nama Pak. Yang namanya pertama al-hadyu. Hadyu itu sesembelihan Pak, tapi yang ada kaitannya dengan pelaksanaan ibadah haji. Yaitu di mana Pak? Di Mekah. Jadi ketika saat ini nanti ketika hari nahar, maka para jemaah haji menyembelih hewan dam atau hewan tebusannya, yaitu orang yang khususnya yang tamattu begitu ya, hajinya haji tamattu. Nah maka mereka menyembelih sesembelihan di Mekah. Nah sesembelihan ini namanya adalah apa? Al-hadyu begitu ya. Ini khusus yang ada di mana? Di Mekah. Yang kedua ada namanya akikah, yang ada kaitannya dengan kelahiran anak. Yang ketiga adalah udhiyah. Nah udhiyah ini adalah penyembelihan terkait merayakan hari raya Idul Adha. Itu namanya apa? Udhiyah ya. Kita lanjutkan. Nah ini sudah kita bahas ya tadi. Kemudian Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, yang kedua hukum kurban Bapak Ibu. Ini ulama berbeda pendapat Pak hukumnya. Ada yang mengatakan wajib, ada juga yang mengatakan sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu sunnah yang betul-betul ditekankan. Itu namanya sunnah apa? Muakkadah. Nah ada di antara ulama yang mengatakan wajib Pak. Kenapa? Pertama di dalam surah apa Pak ya, yang Inna a'toina al-kausar, itu surat al-kausar apa ya? Surat al-kausar apa? Surat apa? Al-kausar. Al-kausar ayat berapa Pak? Inna a'toina al-kausar 1. Fasolli li rabbika wanhar, ayat yang kedua. Fasolli, maka salatlah li rabbika untuk Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Nahar itu adalah sesembelihan Pak dengan cara memberdirikan binatang. Itu adalah binatang apa Pak yang diberdirikan itu? Disembelihnya itu unta. Jadi unta Pak disembelihnya itu tidak dengan cara digolerin. Apa digolerin teh? Golepak, ditidurkan. Tidak dengan cara dibaringkan. Tapi kalau unta mah diberdirikan. Itu namanya nahar Pak. Namanya apa? Nahar. Tapi kalau yang dibaringkan seperti domba dan sapi namanya zabah. Namanya apa? Zabah. Jadi dua-duanya intinya adalah penyembelihan. Nah, wanhar itu adalah artinya berkurbanlah. Nah, jadi itu perintah Pak. Di dalam Al-Qur'an, di dalam ayat Al-Qur'an, kalau perintah menunjukkan perkara yang wajib. Al-aslu fil amri lil wujub, asal perintah itu menunjukkan kepada perkara yang wajib. Ila dalla dalilun ala khilafi, kecuali datang dalil yang nanti menyelisihinya. Nah, jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan ya. Kenapa ulama mengatakan wajib? Pertama, surah apa tadi? Al-Kautsar, itu perintah. Fasholli, salatlah engkau. Wanhar, dan berkurbanlah, digandengkan dua-duanya. Maka hukumnya adalah apa tadi Pak? Wajib ya. Ada lagi hadis Pak dari Abu Burdah. Beliau menyembelih Pak, tapi menyembelihnya sebelum sholat. Maksudnya sholat apa Pak? Sholat Idul Adha. Kemudian kata Nabi SAW, abdilha, ganti yang sudah disembelih itu binatangnya. Tapi kata Abu Burdah, ya Rasulullah, saya tidak punya lagi binatang kecuali hewan jaza'ah. Jaza'ah itu hewan yang belum waktunya untuk dikurbankan. Nanti kita bahas. Maka kata Nabi, tidak apa-apa, sembelilah hewan jaza'ah, tapi tidak boleh orang yang lain sepertimu. Jadi khusus untukmu, karena kau sudah menyembelih di awal waktu sebelum sholat.
maka gantilah. Akhirnya dia menyembelih hewan kurban yang lain. Nah, di sini Nabi menyuruh untuk mengganti hewan, maka sebagian ulama mengatakan hukumnya apa? Wajib, karena Nabi menyuruh untuk mengganti hewan kurbannya itu. Ya, ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, ya, hukumnya adalah apa? Sunnah. Hukumnya apa? Sunnah muakkadah. Kenapa? Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah bersabda, riwayat Al-Imam Muslim, idza dakhalat al-ashru, jika masuk 10 hari pertama Zulhijjah, wa arada ahadukum an yudhhiya, dan salah seorang dari kalian ingin menyembelih kurban, fala yamussa min sya'rihi wa basyiri syai'a, maka jangan memotong sedikit pun rambut dan kukunya. Nah, di sini kalimatnya Bapak Ibu, aroda, barang siapa yang ingin. Kalau yang ingin berarti kalau ingin juga kalau tidak ingin ya tidak ingin. Maksudnya gimana? Kalau ingin kurbannya ingin kurbanlah, kalau tidak ingin ya nggak usah begitu. Nah, artinya di sini ada ikhtiar, Pak. Ada apa? Khiyar, ada pilihan. Jadi boleh berkurban, boleh juga tidak dalam hadis ini. Nah, jadi ulama mengatakan, kata sebagian ulama, hukumnya apa, Pak? Sunnah muakkadah. Nah, orang yang menjawab sunnah muakkadah ini menyampaikan tadi tentang hadis yang Abu Burdah tadi, Pak, yang menyembelih sebelum waktunya kemudian diganti, itu bukan berarti menunjukkan wajib. Kenapa? Seperti begini, Pak, orang yang sholat duha sebelum waktunya. Nih sekarang nih, Pak, sudah waktu sholat duha belum saat ini? Belum. Sekarang ada orang yang sholat duha, Allahu Akbar. Kamu sholat apa? Sholat duha. Can waktuna. Engke datang nih jam 7. Jam 7 kamu sholat lagi. Nah, nyuruh sholat lagi itu bukan berarti perkara yang wajib. Tapi kalau kamu ingin sholat duha, kalau kamu ingin punya pahala sholat duha, sholat lagi setelah matahari terbit. Begitu. Jadi paham ya? Jadi Nabi itu menyampaikan berkurban lagi kepada Abu Burdah bukan menunjukkan wajib, tapi kalau kamu ingin punya pahala kurban, tetap sembelih lagi nanti setelah sholat. Begitu. Jadi hukumnya sunnah muakkadah. Ini kebanyakan ulama ya. Nah, Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, bagaimana cara? Oh iya, yang satu lagi, Pak, bahwasanya ya Nabi SAW beliau pernah menyembelih, Pak. Beliau pernah menyembelih, kemudian beliau menyampaikan dalam sembelihannya ketika menyembelih itu bismillahi Allahu akbar, bismillahi wallahu akbar. Ini hadza anni, ini dariku ya Allah, wa amman lam yudhi min ummati, dan bagi orang dan dari orang yang belum menyembelih dari umatku. Jadi umatku yang belum menyembelih. Berarti apa? Ada yang menyembelih, ada yang tidak, begitu. Kemudian satu lagi, bahwasanya kata ada sebuah riwayat Abu Bakar, Umar, beliau pun pernah tidak berkurban. Nah, jadi hukumnya apa, Pak? Sunnah menurut pendapat yang kedua ya. Tapi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, maka Syekh Utsaimin dalam hadis-hadis atau keterangan-keterangan yang berbeda pendapat ini, beliau mengumpulkan bahwasanya kurban itu hukumnya apa? Wajib bagi yang mampu. Ya, wajib bagi yang apa, Pak? Mampu. Tadi bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh berkurban lagi, satu. Kemudian yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyampaikan, ini ya Allah dariku dan dari umatku yang belum menyembelih. Maksudnya adalah kenapa mereka belum menyembelih? Karena mereka tidak mampu. Nah, maka kata Syekh Utsaimin bahwasanya hukum kurban itu adalah wajib bagi yang mampu. Karena sebagaimana kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, man wajada sa'atan, barang siapa yang memiliki kelapangan, memiliki keluangan, memiliki kemampuan, walam yudhi, dan dia tidak menyembelih, fala yaqrubanna musallana,
janganlah kalian atau janganlah dia itu mendekati musola kami. Musola itu mana Pak? Musola itu apa? Musola itu tempat sholat. Maksudnya tempat sholat mana Pak? Maksudnya lapang Pak. Jadi lapang itu namanya apa? Musola. Jadi kalau Nabi sholat Id itu di musola Pak. Nabi sholat Idul Fitri, Idul Adha itu di mana? Musola. Sholat istikharah. Sholat apa namanya minta hujan itu Pak? Istisqa itu di mana? Di musola. Nabi menyembelih di mana? Di musola. Sekarang Pak, yang suka jadi musola Nabi itu kalau di Madinah itu ada namanya masjid Pak. Masjid apa? Ada yang pernah tahu? Masjid Gomamah Pak. Masjid apa? Gomamah. Sebelah sebelah kanan kiblat ya berarti apa? Timur ya. Sebelah timur Masjid Nabawi kurang lebih sekitar 200-300 meter lah Pak. Itu ada masjid namanya Masjid Gomamah Pak. Masjid Gomamah itu masjid awan. Kenapa disebut masjid awan? Karena Nabi SAW ketika istisqa Pak, setelah selesai istisqa langsung ketika beliau berkhutbah beliau dinaungi apa? Awan. Itu namanya Masjid Gomamah. Itulah yang dulunya musolanya Rasul di samping Sakifah Bani Sa'idah. Di samping Sakifah Bani Sa'idah. Di situ adalah musolanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, jadi kata Nabi, barang siapa yang mampu menyembelih tapi dia tidak mau menyembelih, fala yaqrabanna musallana. Jangan dekat-dekat kemana Pak tadi? Ke musola kami. Apa tadi Pak musola itu tempat apa? Penyembelihan salah satunya. Tempat apa? Penyembelihan. Tong dekat-dekat dengan penyembelihan kami. Jangan dekat ke sana-sana. Masya Allah. Maka Bapak yang semoga Allah muliakan, kata para ulama, salah satunya Syekh Utsaimin, hukum kurban itu wajib bagi yang apa Pak? Mampu, memiliki keluangan ya. Kemudian Bapak yang semoga Allah muliakan, siapa disyariatkannya? Apa minimalnya dan kapan waktunya? Disyariatkan untuk setiap tusra'u li ahli kulli bait. Disyariatkan untuk setiap ahli bait. Ahli bait itu apa? Keluarga Pak. Satu domba untuk apa? Satu keluarga itu minimal. Yang paling sedikitnya adalah syatun. Syah itu apa namanya? Kambing. Waktuha ba'da sholati inda nahar. Waktunya setelah sholat ketika penyembelihan yaumun nahar tanggal 10 Zulhijjah ila akhiri ayyami tasyrik, sampai akhir waktu tasyrik. Kapan akhir waktu tasyrik itu Pak? Ya 11, 12, 13. Nah tanggal 13 maghrib inilah akhir dibolehkannya waktu apa? Menyembelih. Tapi yang abdolnya kapan Bapak Ibu? Yang abdolnya adalah tanggal 10 setelah sholat, disebut udhiyah. Kenapa? Karena duha Pak, dari waktu duha. Karena penyembelihannya waktu apa? Duha. Ya demikian. Nah ini Pak disyariatkan untuk satu ahli keluarga. Satu untuk apa? Satu ahli keluarga. Maksudnya bagaimana? Jadi cukup satu kambing itu, insya Allah itu adalah pahalanya untuk satu keluarga. Jadi kalau misalnya bapak ini sudah kurban, maka keluarga bapak yang bapak naungi itu insya Allah sudah berkurban gitu Pak maksudnya. Artinya pahalanya juga akan dapat itu. Jadi misalkan gini, bapak misalnya seorang ya, kemudian istri 3, istri 1, anak berapa? 3, jadi berapa totalnya? 5. Kurban 1 atas nama bapak. Nah 5 orang ini itu semuanya insya Allah dapat pahala yang sama begitu. Karena saya tanya Pak, kalau bapak mau kurban 5 Pak, apakah nanti si kambingnya atas nama satu orang? Misalnya anaknya kurban semuanya nih, duitnya dari anaknya 3, istrinya juga kurban, suaminya juga kurban, uangnya masing-masing 5. Gimana caranya Pak? Cukup yang 5 ini atas nama satu orang. Jadi untuk satu apa? Keluarga seluruhnya sama insya Allah begitu. Nah boleh atas nama bapaknya, boleh atas nama siapa? Ibunya, atas nama anaknya silakan. Tidak apa-apa atas namanya. Demikian ya. Tapi seluruhnya dapat pahala ya. Misalkan ibu nih punya uang, bapak nggak punya uang. Ibu pengen korban, ibunya ngasih 3 juta, 4 juta ke bapaknya untuk beli apa? Kurban. Atas nama bapaknya boleh tidak? Bukan bapaknya, atas nama
suaminya. Boleh itu Pak? Boleh. Bahkan ibunya itu, istrinya punya pahala menyedekahkan kurban, juga punya pahala apa? Kurbannya, Masya Allah. Jadi berapa Pak? Double ya, Masya Allah ya. Jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, ini jadi satu untuk satu keluarga, begitu ya. Terus selanjutnya ini kita lewat saja ya. Hewan yang disembelihnya apa Pak? Hewan disembelihnya itu adalah min bahimatil an'am. Nih, bahimatil an'am surah Al-Hajj ayat 34. Apa bahimatul an'am itu? Bahimatul an'am itu kalau bahasa kita mah hewan ternak. Tapi tidak setiap hewan ternak bisa dikurbankan. Khusus bahimatul an'am itu 3 jenis Pak. 1 unta, 2 sapi, 3 kambing atau domba. 3. Saya tanya sekarang, kalau ayam hewan ternak bukan Pak? Hah? Menurut kita hewan ternak bukan ayam? Hewan ternak bukan? Ternak. Buaya juga ternak. Betul juga? Apa ternak buaya? Ada kan yang begitu kan? Buaya diternakan, ternak ular. Jadi bahasa kita mah bahasa Indonesia, setiap yang dipelihara, yang diperanakan itu namanya hewan ternak, kan begitu ya. Tapi yang disebut bahimatul an'am itu hanya 3 jenis. Jadi yang dilayan itu maka tidak boleh. Jadi Bapak misal, Pak Arya punya ayam Pak 30.000 ekor. Beliau infakkan untuk kurban 1.000 ekor Pak. 1.000 ekor itu berapa satu ekornya sekarang? Berapa? Ada tukang ayam di sini Pak. Berapa Pak Arya satu ekornya Pak? Berapa Bu? 80.000? 50.000 dikurbankan 1.000 jadi berapa tuh? 50 juta. 50 juta itu berarti lebih dari 1 ekor sapi. Saya tanya, sah tidak kurbannya? Sah tidak kurbannya? Kenapa tidak? Karena bukan bahimatul an'am, begitu Pak, bukan bahimatul apa? An'am. Jadi tidak boleh kurban selain 3 jenis ini. Apa tadi? Unta, sapi, kambing. Selain itu tidak sah kurbannya, begitu Pak. Walaupun nilainya lebih dari nilai apa? Sapi, lebih dari nilai unta, begitu. Bapak punya kuda Australia, harganya berapa? Tukang kuda teh ada berapa Pak? Sampai ratusan juta, betul ya Pak ya? Ratusan juta, bahkan sampai miliaran itu kuda bagus. Bapak sembeli dalam rangka kurban, sah tidak? Bapak sudah kurban belum? Belum. Kenapa? Karena bukan bahimatul an'am. Demikian kata para ulama ya. Jadi harus apa tadi Pak? Unta, sapi atau kambing. Pertanyaannya, sekarang kerbau. Kerbau itu teh hewan bukan? Iya hewan. Maksudnya masuk ke 3 jenis ini tidak? Jenis yang mana? Iya. Nggak tahu ya saya. Apakah kerbau itu masih keluarga dengan sapi atau tidak? Nggak tahu sepupuan, nggak tahu ponakan, nggak tahu apa ya. Jadi kata para ulama Indonesia, ulama kita bahwasanya kerbau itu masih keluarganya sapi. Jadi masih sejenis, spesies, seordo. Nah, nggak tahu lah itu. Pokoknya intinya masih keluarga apa? Sapi. Nah kalau masih keluarga sapi berarti boleh dikurbankan, sah kurbannya. Berkurban dengan apa? Kerbau ya. Dan termasuk domba juga kan beda-beda Pak ya. Ada domba, ada apa lagi Pak? Ada embe, ada beri-beri apa ya? Apa namanya? Biri-biri dengan domba sama nggak Pak? Oh mirip ya. Ya pokoknya malah satu keluarga, maka itu masuk ke dalam kategori apa? Kambing atau domba itu. Ya Pak ya. Intinya 3 Pak. Unta, lagi sapi, dan apa satu lagi? Nah, kalau jerapah Pak, itu masih keluarga unta bukan? Beda Pak ya. Jerapah mah bukan unta bukan jerapah. Jadi tidak sah mengorbankan apa tadi? Unta. Ya, apa? Ngorbankan apa tadi? Jerapah itu tidak termasuk keluarga apa? Unta ya. Wallahu alam. Itu ya. Intinya mah bahimatul an'am ya. Apa Pak? Kijang teh apa? Apa kijang keluarga kambing?
Tinggal begitu aja. Kalau kata ahli itu teh masih keluarganya berarti sah begitu. Tapi intinya kijang mah bukan kambing. Wallahu alam ya. Kijang itu bukan apa nama tuh? Kambing. Ya. Jadi apa nama itu? Wallahu alam. Jadi itu tidak masuk pembahasan di mana itu teh di dalam kitab fikih ya. Karena kijang ini jarang ada di mana Pak? Di mana itu teh? Di sekeliling kita. Kan kalau kerbau mah ada di sekeliling kita Pak, di ternak. Ada nggak sekarang ternak kijang di tiap rumah? Jarang, nggak ada bahkan ya. Kijang itu diternaknya di mana? Di hutan. Ya, jadi nggak ada peternakan kijang. Jadi tidak termasuk hewan bahimatul an'am. Tapi kalau kerbau Pak, kerbau itu diternak, kerbau itu diurus, kerbau itu di rumah-rumah itu ada begitu. Maka masuk ke dalam bahimatul an'am karena kategori sapi. Tapi kalau kijang tidak masuk bahimatul an'am karena tidak diternakan di setiap rumah. Itu jarang sekali begitu ya. Allah alam ya. Demikian. Selanjutnya, seekor sapi bisa untuk berapa? 7 orang ya. Kata Jabir bin Abdullah, kami menyembelih bersama Rasulullah amal Hudaybiyah, di tahun Hudaybiyah. Nah ini nanti kita bahas Pak dalam sirah Nabawiyah, namanya Amul Hudaybiyah, tahun Hudaybiyah. Apa itu? Ada perjanjian nanti di sana, insya Allah ada pembahasannya. Apa yang disembelih? Al-budnah, yaitu 1 ekor unta. An sab'atin, untuk 7 orang. Wal baqarah an sab'ah, demikian pula sapi juga untuk 7 orang. Jadi unta 7 orang, sapi juga boleh berapa? 7 orang. Dalam riwayat yang lain Pak, unta itu boleh sampai 10 orang. Kalau kalau sapi berapa? 7. Kalau kambing 1, nggak bisa dibagi 7, udah kecil tingnya. Jadi artinya hanya sapi yang boleh 7. Nah sekarang saya tanya Pak, mana yang lebih utama? 1/7 sapi atau 1 ekor kambing? Mana yang lebih utama? Sapi atau kambing? Yang lebih utama 1 ekor sapi. Iya sendiri maksudnya. Jadi seekor sapi sendiri itu lebih utama daripada seekor kambing sendiri, gitu ya. Yang paling utama unta, yang kedua apa? Sapi, yang ketiga kambing. Sebagaimana pernah kita bahas ya dulu ya Pak ya di sini. Yang hadis tentang apa Pak? Sholat Jumat. Orang yang sholat Jumat datang pertama kali apa pahalanya Pak? Seperti dia berkurban unta. Datang yang kedua pahalanya apa? Seperti orang yang berkurban sapi. Datang yang ketiga seperti orang yang berkurban kambing. Yang keempat seperti yang berkurban ayam. Yang kelima seperti orang yang berkurban telur ayam. Yang keenam ayam. Ucing enggak keenam enggak disebutkan. Hanya berapa tadi Pak? 5. Unta, sapi, kambing, ayam, telur ayam. Ya. Nah ini dalam hadis ini berarti yang paling utama unta. Jadi kalau kita 1 ekor unta lebih utama dari kita kurban 1 ekor sapi. Demikian pula lebih utama daripada 1 ekor kambing. Sekarang saya tanya, 1/7 sapi dengan 1 ekor kambing, mana yang lebih utama? Kambing apa sapi? Sama. Yang utama adalah kambing, Pak. Yang utama apa? Kambing atau domba. Kenapa? Pertama, Nabi itu beliau menyembelih kambing. Tidak menyembelih apa? Sapi 1, ya. Yang kedua kata para ulama, Pak, kalau kita menyembelih kambing itu banyak penyembelihannya. Sekarang saya tanya, ada 21 orang, Pak. Ada 21 orang. Kalau kurban sapi jadi berapa orang sapi itu? Berapa sapi okal? Berapa sapi orang? Berapa orang sapi? Berapa ekor sapi? 3 ekor. Berapa kali penyembelihan? 3. Nggak akan mungkin berapa? 21. 1 ekor sapi untuk berapa tadi? 7 orang. Yang menyembelihnya berapa orang?
Satu mual mungkin tujuanana mareunceut maneh sirahna urang nani teh saya kakinya, nggak akan mungkin semuanya hanya berapa? Satu. Jadi berapa kali penyembelihan Pak? 3. Sementara kalau kambing berapa kalau 21 orang? 21 penyembelihan, maka 21 keutamaan ya, karena penyembelihan itu adalah bagian dari ibadah. Jadi lebih lebih afdal mana Pak? Kambing kata para ulama ya. Akan tetapi ini salah satu yang pernah saya sampaikan, salah satu bagian dari sunnahnya juga Pak, afdoliyah itu adalah kita memakan juga hewan yang kita kurbankan. Berapa maksimal Pak? 1/3. Jadi kalau misalnya dagingnya 21 kilo, berarti maksimal kita ambil berapa? Iya 7. Jadi kita ambil 14, 7 kilonya kita bagikan kemana? Ke panitia. Dibalik ya. Berapa? 7 kilo kita ambil, 14 kita bagikan. Itu kan maksimal Pak. Ya kita ambil 4 kilo, 5 kilo begitu ya. Nah, kemudian itu kita makan dan sebagian kita bagikan kepada siapa? Tetangga kita, kepada kerabat kita, saudara kita. Insya Allah lebih berkah. Dan kita nikmati Pak, kita makan juga. Inilah kurban dariku ya Allah. Nikmati itu. Itu bagian dari apa? Keutamaan kesunahan. Nah, kalau ada orang yang misalnya memang saya rada kurang karena non itu. Karena domba mah gitu. Kalau sapi mah seneng. Kalau kambing seneng juga ya. Jadi ya ada yang ke kambing teh rada-rada kalau makan teh langsung apa Pak? Pusing gitu ya. Nah, kalau seperti itu saya pengen sapi ya. Boleh tidak sapi? Boleh ya, silahkan saja mau milih sapi maupun apa? Kambing. Tapi kalau ingin ada yang lebih utama, insya Allah adalah apa tadi Pak? Kambing ya. Tapi kalau tadi, saya mah kurang suka makanan kambingnya sama keluarga, maka pengennya sapi saja, silahkan, tidak masalah ya, insya Allah ya, demikian. Kemudian, ya Pak, boleh Pak. Nanti namanya satu orang tapi. Jadi misalnya begini, ada di sini nih, ada 20 orang di sini Pak, di masjid. Urunan semua dapat 4 juta. Nah, kemudian 20 orang itu kita koclok. Siapa yang namanya keluar, maka itulah atas namanya. Boleh itu Pak. Jadi undi, kayak diundi ya. Jadi boleh Qur'ah itu undian, itu boleh bagi akad tabarruat. Tabarruat akad sosial. Akad sosial itu salah satunya hibah. Kan Bapak ini kan sekarang ngumpul nih Pak. Ngumpulin ya 20 orang, berarti satu orangnya berapa tuh kalau 4 juta teh Pak? 200.000, betul ya Pak? Satu orang 200.000. Tapi nanti begitu ada yang keluar, semuanya sepakat akan menghibahkan, memberikan uang itu untuk satu orang ini, yaitu yang akan berkurban, yaitu mau niatnya sodako, mau niatnya hibah, pokoknya memberikan kepada orang ini, maka itu namanya akad tabaru. Tabaru itu akad sosial Pak. Mensedekahkan, menghibahkan. Maka boleh diundi tadi Pak. Boleh apa Pak? Undian. Itu kan undian itu goror. Tapi boleh kalau akadnya akad yang apa tadi? Sosial. Hibah atau apa tadi? Sodakoh. Maka ketika keluar, nama Bapak keluar. Plak, misalkan nama. Nah, atas nama Bapak lah nanti kurbannya. Yang lain mah bagaimana yang 19 orang? Punya pahala tidak Pak? Punya. Karena Bapak bisa kurban dari siapa? Dari siapa? Dari ini. Mandala ala khairin kafa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan satu kebaikan, maka dia seperti orang yang melakukannya. Artinya apa? Insya Allah pahalanya pun apa? Dapat. Gitu. Karena jalan dia kurban itu dari orang-orang yang bersangkutan. Begitu Pak ya? Wallahu a'lam. Lanjut dulu Pak ya. Kita lanjutkan nanti ada tanya. Bagaimana sekarang hutang untuk kurban? Nah ini Sufyan Ats-Tsauri, beliau pernah bertanya kepada Abu Hatim. Abu Hatim ini Pak, beliau seorang ulama besar, seorang imam. Beliau itu pernah membeli unta dengan cara berhutang. Dengan cara apa? Hutang. Untuk apa? Untuk kurban. Kemudian beliau ditanya, tastadin wa tasukul bun? Engkau berhutang dan engkau membeli ekor apa? 1 ekor unta untuk kau kurbankan? Kata beliau, inni sami'tullaha yaqul, aku mendengar Allah berfirman, maksudnya aku melihat Allah berfirman dalam
Quran begitu maksudnya. Lakum fiha khair, bagi kalian di dalam binatang ternak itu, maksudnya dalam kurban itu khair, ada kebaikan, maka aku pun berhutang. Nah, jadi para ulama menyampaikan boleh berhutang untuk apa Pak? Kurban. Dengan catatan Pak, dengan syarat ya, hutangnya itu kan ada dua Pak hutang itu. Ada yang mudayyak, ada yang sempit hutangnya itu, yang sulit, ada yang muwassa, yang leluasa. Maksudnya begini Pak. Bapak sekarang tanggal berapa sekarang? Tanggal 9 ya. Bapak punya gaji tanggal 14 10 juta. Gaji berapa? 10 juta tanggal berapa tadi Pak? 14. Sekarang nggak punya uang. Tapi nanti tanggal 14 punya uang 10 juta. Artinya bisa apa Pak? Kurban. Bisa bayar 4 juta tuh untuk sapi. Tapi sekarang nggak ada. Pinjam dulu Bapak 4 juta ke orang lain, dibayar tanggal berapa? 14. Boleh tidak itu? Boleh. Nah, ini namanya hutang yang leluasa, dia mampu untuk membayar. Atau misalnya begini Pak, Bapak gaji misal 5 juta, dengan keperluan 3 juta total, sisa berapa? 2 juta. Bapak kalau nyicil 500 ribu 1 bulan masih mampu, maka beli unta untuk nyicil berapa? 10 bulan misalnya. Unta apa tadi Pak? Kambing 10 bulan yang 5 jutaan misalnya, 500 ribu 10 bulan. Kira-kira boleh tidak Pak? Kenapa boleh? Karena mampu untuk apa? Nyicil, namanya muwassa yang seperti itu. Maka diperbolehkan berhutang untuk apa? Kurban. Nah, tapi sekarang ada hutangnya yang model satu lagi Pak. Sekarang orang kaya itu Pak punya hutang tidak? Pernah kaya Bapak ya? Oh, kaya semua Bapak ya, insya Allah, alhamdulillah. Bapak juga punya hutang kan? Tapi orang kaya itu punya hutang sampai puluhan juta hutang, betul ya Pak ya? Hutangnya sampai 50 juta Pak, bahkan 100 juta. Tapi penghasilannya 1 miliar. Hutangnya 100 juta, penghasilnya 800 juta. Wajib kurban tidak? Wajib, karena dia dalam keadaan apa? Mampu. Hutangnya yang dia punya, dia bisa mencicil tiap bulan. Nah, maka dia tetap berkewajiban untuk apa? Kurban. Begitu Pak. Termasuk apa tadi yang saya sebutkan. Nah, sekarang saya beda nih sekarang Pak. Bapak tadi punya uang 10 juta tanggal berapa? 14. Kan kalau sekarang kurban nggak punya ya. Kemudian tanggal 14 itu sudah akhir dari waktu apa? Tasyrik. Aduh, nggak bisa nih. Berarti pinjam dulu. Begitu kan tadi? Boleh ya? Boleh. Nah, sekarang Pak, ternyata Bapak itu punya uang, punya hutang 8 juta. Punya hutang berapa? 8 juta. Tenggat waktunya, temponya Pak habis itu tanggal 16 Dzulhijjah. Boleh Pak ya? Bapak punya uang, tanggal berapa tadi Pak? 14. Berapa uangnya? 10 juta. Tapi punya hutang yang jatuh temponya tanggal berapa? 16. Berapa tadi? 8 juta. Saya tanya sekarang, apakah Bapak boleh pinjam uang untuk beli domba untuk kurban atau tidak boleh? Boleh tidak? Boleh tidak Pak? Kenapa tidak Pak? Karena dia punya hutang yang harus dibayar tanggal berapa? 16. Kalau dia pinjam dulu itu ya 4 juta misalnya, kemudian dibayar dari gajinya 4 juta, jadi 6 juta sisa, tapi dia punya hutang 8 juta, dibayar 2 hari kemudian, dan dia nggak ada uang lagi dari yang lain, maka dia tidak punya uang. Dia masuk ke dalam kategori yang mudayyak, dia dalam keadaan sempit, dalam keadaan sulit, dan dia bukan orang yang mampu. Maka dalam bab ini bayar hutang harus lebih didahulukan daripada apa Pak? Berkurban. Ya, jadi begitu Pak ya. Bab hutang ini, hutang untuk kurban ini dirinci bagaimana pola hutangnya. Apakah masuk kategori hutang yang leluasa atau masuk kategori hutang yang apa? Sempit, yang harus segera dibayar. Maka kalau sempit tidak berkurban, bayar dulu hutang. Tapi kalau masih leluasa, silakan berhutang untuk kurban. Demikian Pak ya. Lanjut Pak. Umur hewan yang boleh dipakai kurban ya. Jadi saya langsung saja, namanya musinnah Pak ya. Itu adalah ketika untuk domba itu umur 1 tahun lebih ya, genap 1 tahun lebih.
Kalau sapi 2 tahun lebih, itu namanya hewan musinnah. Di bawah itu namanya jazaah. Satu lagi kalau unta itu genap usianya berapa? 5 tahun ke atas. Jadi kalau unta 5 tahun ke atas, sapi berapa? 2 tahun ke atas, kambing 1 tahun ke atas. Itu yang disyariatkan untuk dikurbankannya. Selanjutnya Pak, kita percepat saja Pak ya waktunya. Sifat-sifat binatang yang tidak boleh dijadikan kurban. 1. Bermata sebelah atau buta. 2. Pincang. 3. Kurus. 4. Apa? Berpenyakit. Ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya Pak ya. Jadi artinya kata Nabi ini arbaun la tajuzu fi duhaya, 4 hal yang tidak boleh jadi hewan kurban. 1 yang tadi al-aura al-bayin auruha. Pertama adalah buta sebelah atau apa? Cacat, punya buta matanya. Yang kedua sakit ya, tampak jelas sakitnya. Ketiga pincang. Yang keempat sangat kurus. Ya demikian. Nah ada juga Pak cacat yang makruh. Bagaimana itu? Kalau telinganya terpotong. Jadi kalau masih telinganya itu masih dibolehkan. Atau tanduknya yang pecah atau patah itu masih boleh untuk dikurbankan. Demikian Pak ya. Selanjutnya ini tadi lebih baik mana, kambing atau sapi. Kemudian mustahik. Nah ini mustahiknya siapa? Mustahiknya disimpulkan dari ayat-ayat dan hadis. Pertama, dikonsumsi oleh yang berkurban. Nah, berarti ahli kurban itu menyantap hewan yang dia kurbankan. Yang kedua, disodaqohkan kepada yang mu'tar, yang membutuhkan, fakir dan miskin. Yang ketiga, dihadiahkan kepada al-qani yang berkecukupan. Maksudnya orang kaya boleh menerima hewan kurban Pak? Boleh ya. Boleh ngantri? Boleh ngantri dapat daging? Boleh TRA mah ya Pak ya. Insyaallah. Nggak apa nama tuh kalau bisa bahwasanya orang-orang yang mampu itu ya menerima silahkan, tidak masalah begitu ya. Dan itu adalah bagian dari kebaikan. Kenapa? Karena itu adalah hadiah dari yang berkurban. Jadi kalau misalkan kita berkurban nih, Bapak kurban, kemudian Bapak juga nerima daging kurban dari yang lain, boleh tidak? Boleh. Jangan ada saya mentos kurban tuh tetep butuh abi masuk tuh di kulkas kita kawadahan, misalnya begitu ya. Nah, maka yang demikian tidak tidak perlu seperti itu ya. Jadi boleh menerima hewan kurban dari yang lain walaupun kita berkurban. Demikian. Kemudian jual daging kurban ya, kemarin sudah ya kita bahas ya, hukumnya tidak boleh ya, baik menjual kurban secara langsung atau menjual kurban dengan cara diupahkan. Diupahkan pun adalah masuk dalam jual beli ya, kan ijaroh itu jasa, diupahkan itu masuk ke dalam jual beli, tidak diperbolehkan. Ini sudah kita bahas ya. Ini man ba'a jilda udhiyati fala udhiyata, barang siapa yang menjual kulit hasil sembelihannya maka dia tidak ada kurban baginya. Caranya kemarin gimana Pak? Kulitnya Pak atau kepalanya atau apalah yang misalnya sulit untuk dibagikan. Caranya gimana? Berikan saja kepada siapa, nah seorang itu boleh menjualnya langsung atau menitipkan ke panitia untuk tolong dijualkan. Jadi saat itu panitia wakilnya siapa? Kalau sudah dibagikan kulitnya mustahik, bukan lagi wakil siapa? Ahli kurban ya. Kalau sebelum dibagikan maka itu wakil ahli kurban. Tapi kalau sudah dibagikan, Pak Arya ini kulit kambing 1 buat Pak Arya, mau Pak? Siap mangga sok diambil. Kata Pak Arya tolong jualin lah sama panitia minta tolong. Kan biasanya kalau tukang kulit itu mendatanginya siapa Pak? Panitia ya kan ya. Nah, maka boleh panitia menjualkan kulit yang sudah dibagikan kepada mustahik masing-masing, itu tidak masalah ya. Jadi boleh dijual apabila memang dibutuhkan ya untuk dijual. Artinya kalau orang misalnya butuh, misalnya dalam rangka butuh uang, kan begini Pak. Ada orang yang miskin misalnya ya, dia dapat daging dari sini, sementara buat lauknya belum ada. Jadi dia lebih membutuhkan Dia lebih butuh uang, juga butuh
daging ya. Jadi apa nama tuh, daging butuh, uang butuh. Nah kemudian Bapak Ibu akhirnya tapi sebagiannya dijual. Sebagiannya dijual untuk apa? Untuk makanan, untuk beli motor dan lain sebagainya. Aya nu kitu Pak di moal aya nu kitu nya insyaallah. Untuk beli apa? Untuk beli berasnya, dijual sebagian. Boleh itu? Boleh. Jadi mustahik penerima boleh menjualnya. Nah, jadi tadi kalau sudah diberikan kepada mustahik, boleh panitia menjualkan atas nama si mustahik tadi, bukan atas nama si tukang yang apa kurbannya. Demikian Pak ya. Ini sudah kita bahas ya. Ini tidak boleh memberi upah juga tadi sudah ya. Ini adab-adab menyembelih hewan kurban. 1, hendaklah yang menyembelihnya yang berkurban sendiri. Jadi kita kalau bisa, kalau kita yang kurban Pak, kita yang apa? Menyembelihnya. Aduh Ustadz tidak bisa, belajar. Belajar apa? Menyembelih. Siapa yang disembelih? Sahawe nu aya. Subhanallah ya. Jadi Bapak Ibu ya, kita belajar sedikit. Ada pelatihan cara menyembelih apa? Hewan, termasuk apa? Domba dan sapi. Ada khusus, ada juleha ya, namanya juleha ya. Juleha apa ya? Itu ada pelatihannya. Kemarin juga kita ngadain pelatihan di Margahayu. Saya dari sisi fikihnya, dari tim juleha, dari sisi apa cara bagus Pak. Bagaimana cara apa merobohkan apa? Jurus merobohkan apa itu teh? Sapi, kemudian bagaimana cara menyembelih dan lain sebagainya. Kita dari sisi syariatnya mereka bagus juga, masya Allah, alhamdulillah. Jadi intinya ada ternyata teknik-teknik yang khusus, bagaimana cara menguliti, bagaimana cara nyincang, bagaimana cara apa nyate, bagaimana cara makan. Itu mah ku Ustaz nang gitu. Bapak eta mah ya lancar gitu. Jadi kita yang menyembelih, kalau kita tidak mampu berdiri, kita saksikan, begitu ya. Kita saksikan. Kumi kata Nabi SAW kepada Fatimah, berdirilah engkau di mana? Di depan hewan kurban itu, ila udhiyatika. Kemudian fashhadiha, saksikanlah ketika dia disembelih gitu ya. Fa innahu bi awwali qatratin min dammiha yughfaru laka ma salaf min dzambik. Karena setiap tetes darah yang mengucur di kurban itu, maka itu akan mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu. Masya Allah ya. Maka Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, kalau kita ingin keutamaan, hadir di mana Pak? Penyembelihan. Kemudian kita doa, Allahumma inna hadza laka minka walaka. Ya Allah, ini darimu ya Allah, dan ini untukmu. Darimu maksudnya apa Pak? Rezekinya dari siapa? Allah. Ini dari rezekimu ya Allah. Walaka, dan ini untukmu ya Allah. Wa hadza anni, dan ini kurban dariku ya Allah, semampuku ya Allah. Fataqabbal minni, maka terimalah kurban dariku. Ya, maka Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, saksikan. Apalagi lebih khusus kalau kita apa Pak? Sembelih sendiri. Jadi kita berdoa tadi boleh dengan bahasa kita, ya Allah, ini rezeki darimu dan kurbanmu hanya untukmu. Dan ini adalah kurban dariku ya Allah, hanya untukmu. Kemudian apa? Terimalah kurban dariku ini ya Allah. Bismillahi wallahu akbar. Masya Allah, insya Allah itu pahalanya besar di sisi Allah. Pak, sebaik-baik sodakoh adalah sodakoh apa? Kurban. Kata para ulama, kata Syekhul Islam Ibnu khairus sodakoh atau afdolus sodakoh al-uhdiyah. Sebaik-baik sodakoh udhiyah. Jadi sebaik-baik sodakoh ada apa? Udhiyah. Walaupun nilainya lebih besar sodakoh itu, udhiyah itu lebih besar. Kenapa? Pahalanya karena ini adalah ada khusus ta'abudinya ya, masya Allah. Maka hadiri Pak, Ibu ya. Ibu nih kalau misalkan keluarganya sedang menyembelih, apa nama tuh? Ikut juga apa? Menyembelih. Hadir di mana? Di penyembelihan, begitu ya. Kemudian ini tajamkan pisau kalau kita yang menyembelih sendiri ya. Tajamkan pisau yang akan kita gunakan. Allah mah Pak, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Allah itu menetapkan kebaikan pada segala perkara. Wa idza qataltum fa'asinul qitlah. Kalau engkau membunuh maka berbuat baiklah dalam keadaan membunuh itu. Gimana Pak berbuat baik dalam membunuh Pak? Berbuat baik dalam membunuh.
Misalnya kita bertemu dengan orang kafir Pak di medan perang, berbuat baik dalam membunuh. Gimana caranya? Kita cepat matikan. Blus begitu ya. Kalau sudah mati selesai, bunuh selesai. Jangan dia disiksa, dilukai dulu, dicak-cak gula. Oh siapa nih ieu naon teh leungeunna hiji dicuptek Pak di mutisali. Itu yang demikian itu adalah perbuatan zalim. Atau membunuh binatang. Boleh tidak membunuh binatang yang boleh dibunuh? Boleh. Contohnya membunuh apa Pak? Ular, cicak, boleh. Cungunguk, kecoa, boleh dibunuh? Boleh. Tapi berbuat baik ketika membunuh, gimana caranya? Sekaligus mati, langsung mati. Lain ieu mah tewak heula cungunguk teh nya cabut heula buluna gitu ya. Cabut heula sukun. Itu perbuatan apa Pak? Zalim. Enggak boleh berbuat zalim walaupun kepada binatang yang boleh dibunuh. Begitu ya. Kemudian wa idza dzabhtum fa ahsinu dzabh. Kalau engkau menyembelih, berbuat baiklah dalam keadaan menyembelihnya. Gimana caranya? Iya, wal yuhidda ahadukum syafratahu falyurih dzabihatahu. Hendaklah dia menajamkan pisaunya dan berbuatlah bikinlah kebahagiaan untuk yang disembelihnya. Maksudnya bagaimana membuat kebahagiaan deh Pak? Maksudnya ya, berikan kebahagiaan kepada hewan yang disembelih. Maksudnya apa Pak? Segera, cepat begitu ya. Jangan sampai membuat dianya sakit dan merasa sulit untuk mati. Demikiannya. Jadi kalau kita menyembelih, tajamkan Pak? Pisau. Tapi cara najamkan pisaunya jangan di depan sapi atau di depan hewan. Manisnya kedeng deui pae. Sakedeng deui ku urang dipencit. Ulah eta namanya perbuatan zalim. Atau jangan boleh Pak, enggak boleh juga Pak menyembelih di depan hewan hewan yang akan disembelih lagi. Jadi misalkan ada sapi 2 nih, yang sapi yang pertama akan disembelih di hadapan anak, tidak boleh. Enggak boleh begitu. Itu perbuatan apa itu Pak? Zalim. Tidak boleh berbuat seperti yang demikian ya, Masya Allah. Ini Islam. Maka kalau kita menyembelih, gimana caranya Pak? Nyingkur teh Pak. Dia ini menyembunyikan. Misalnya di sini nih Bapak di sini kan sapi ngariung. Ya Bapak sembelih di mana? Di Jagra. Di mana Pak? Di sini tak ada Pak. Ya pokoknya yang jangan sampai terlihat begitu ya. Agar tidak menyakiti tetangganya. Maksudnya tidak menyakiti perasaannya. Kadang kan suka stres ya Pak ya. Sampai akhirnya subhanallah ada yang orang meninggal gara-gara ditabrak sapi, subhanallah ya. Ini kenapa ya? Karena sapinya stres begitu ya. Kenapa stres? Ya karena bisa jadi dia menyembelihnya di depan dia, wallahu alam ya, demikian. Kemudian penyembelih dianjurkan untuk menghadap kiblat dan menghadapkan hewan sembelih ke arah kiblat sebagaimana yang pernah kita bahas dulu ya. Caranya gimana Pak? Kepala sebelah mana? Digulirin di hewan di lambung yang sebelah kiri digolerinya. Hewan lambung sebelah kiri itu mana berarti? Berarti kepala di mana Pak? Kepala di mana? Kepala di selatan. Ekornya di utara. Kakinya ke arah mana? Kiblat. Lehernya? Ya, kandangnya? Enggak, kandangnya di mananya? Taib. Nah, sekarang yang menyembelihnya kita di mana, Pak? Menghadap kiblat juga. Jadi lehernya menghadapkan ke kiblat, kita pun menghadap ke mana? Kiblat, begitu ya. Kemudian kita agak injak sedikit, maksudnya bukan dijejak gitu ya, tapi menahan gitu, jangan sampai bergerak ketika kita sembelih. Kemudian kita geresel bismillahi wallahu akbar ya, demikian ya. Jadi hadapkan ke arah mana Pak? Kiblat. Kemudian baringkan hewan di atas lambung sebelah kiri, udah tadi Pak ya. Tidak mengasah pisau di depan hewan kurban tadi, injakan kaki dikit di leher hewan kurban, tasmiyah, kemudian bertakbir ya. Oh iya, satu lagi Pak ya. Oh iya betul. Yang akan berkurban dari tanggal 1 sampai tanggal nanti setelah sebelum penyembelihan jangan Pak? Cukur kuku, jangan cukur rambut. Seluruh kuku, seluruh rambut. Rambut mana saja, mau yang nampak, mau yang
ternyumput gitu ya, ternyembunyi, jangan di apa? Jangan diganggu gugat, biarkan. Ya apa namanya tuh 10 hari ini gimbal, enggak apa-apa. Nanti setelah tanggal 10 boleh kita apa? Potong bagi yang akan berkurban. Ya, kalau yang tidak berkurban ya potong saja, enggak ada kaitannya dengan apa namanya tuh yang tidak berkurban ya. Kemudian, nah ini bacaannya nih Pak yang sebagaimana tadi saya sampaikan. Bismillahi wallahu akbar. Ya, ini minimal ketika kita menyembelih. Nah, kemudian kalau bisa ini hadza anni, ini mah dari Nabi dulu afwan. Ini mah Nabi. Hadza anni wa amman lam yudahi min ummati. Ini dariku ya Allah dan dari orang yang belum menyembelih dari umatku. Ini mah dari khusus Nabi ya, khusus Nabi. Nah, kalau bagi kita ini Pak, Allahumma inna hadza minka walaka. Ya Allah, ini kurban darimu, rezeki darimu, walaka dan untukmu. Ya, itu minimal begitu. Ini darimu dan juga apa? Untukmu. Ya. Kemudian bisa juga begini. Bismillahi wallahu akbar. Ya. Allahumma hadza minka walaka. Ya Allah, ini darimu, rezeki darimu, walaka dan hanya untukmu. Hadza anni, ini dariku. Ini cukup segini, Pak. Ya, Allahumma, saya hapus ya. Allahumma hadza minka walaka. Nah, ini. Ya Allah, ini darimu. Maksudnya darimu apa tadi Pak? Rizki. Kita bisa berkurban karena dari siapa Pak rizkinya? Dari Allah, bukan dari kita sendiri, dari Allah. Allahumma hadza minka, ya Allah ini darimu ya Allah. Walaka dan hanya untukmu. Aku bisa berkurban hanya untukmu ya Allah. Wa hadza anni dan inilah kurban atas namaku. Begitu Pak. Ini kurban atas namaku. Ya. Kalau orang yang menyembelihnya bukan yang dia berkurban, hadza an fulanin. Ini dari si fulan. Jadi kita yang menyembelihnya Allahumma inna hadza minka walaka, ya Allah ini darimu ya Allah dan untukmu, wa hadza an fulanin dan ini dari si fulan. Hadza an misalnya apa? Pak Arya, ini dari apa? Pak Arya wa ahli baitihi dan keluarga besarnya, begitu ya. Bismillahi wallahu akbar. Ya demikian. Jadi artinya inilah minimal yang kita apa? Doakan ketika kita menyembelih atau kita hadir di mana Pak tadi? Penyembelihan. Kemudian kita berdoa, fataqabbal minni dan terimalah kurban dariku. Ya, jadi kurban kita hanya untuk siapa Pak? Allah Subhanahu wa taala ya, demikian ya. Jadi ini sudah kita bahas semua ya, alhamdulillah. Oh ya, satu lagi. Kemarin Bapak nanya bab tentang ijab apa Pak? Qabul. Ijab qabul itu dari siapanya maksudnya ini Pak? Dari pekurban ke panitia. Ijab qabulnya apa? Akadnya menitipkan atau bagaimana? Nitipkan ya. Tapi Bapak yang semoga Allah muliakan, hukum ijab qabul. Ijab qabul itu bagian dari akad ya. Rukun akad itu memang ada ijab qabul. Setiap akad itu ada ijab qabul Pak. Contoh misalnya akad jual beli ada ijab qabul. Siapa ijab? Ijabnya penjual. Saya jual barang ini sekian. Pembeli, oke, saya beli saya terima barang ini harganya sekian. Kemudian diserah terimakan. Itu namanya ijab qabul ya dalam akad. Nah, sekarang saya tanya Pak, apakah setiap ijab qabul harus diucapkan? Harus diucapkan? Tidak. Yang penting apa? Yang penting maknanya bisa difahami bahwa itu terjadi akad jual beli. Bahkan kita apapun dan ya, kita ke supermarket Pak, kita nggak ngomong apa-apa. Ambil Indomie tiludus brug gitu ya. Kemudian sabun apa dan sebagainya, datang ke kasir, kasihkan aja barang-barang itu ya. Apa yang dilakukan kasir? Dia nggak ngomong apa-apa, langsung dia apa nama tuh? Ditembak itu. Apa ditembak tuh di scan, celek, duit sekian, 450.000 Pak. Langsung ambil gitu ya, tanpa ngomong apa, saya jual Indomie sekian puluh, saya ini sekian puluh, ini sekian puluh, harganya sekian ribu. Enggak begitu. Artinya tidak perlu ada apa? Ijab qabul. Kenapa? Ijab qabul itu ada sebetulnya tapi tidak diucapkan. Maka nanti Pak ada namanya akad ijab qabul sigoh ya. Sigoh itu namanya qauliyah. Qauliyah itu ucapan.
ada namanya fi'liyah. Fi'liyah itu dengan perbuatan. Nah, dengan perbuatan itu apa kata para ulama namanya akad mu'atoh. Akad mu'atoh itu akad dalam apa nama itu dia nggak berkata apa-apa tapi dia menunjukkan sebuah perbuatan yang menunjukkan perbuatan akad tersebut. Contohnya Bapak naik angkot kayak tadi ya. Naik angkot nggak ngomong kemana-mana Pak. Bapak udah biasa kalau dari sini ke Gasibu misalnya 10.000 misalnya begitu ya. Bapak nggak ngomong apa-apa, turun kasih 10.000. Itu ada ijab kabul nggak di sana? Ada, cuman tidak diucapkan. Paham maksud saya Pak? Jadi ijab kabul itu selalu ada ya. Intinya maknanya apa begitu? Al-ibrah fil uqud bil maqasid wal ma'ani la bil alfad wal mabani, kata para ulama. Yang dianggap dalam bab akad itu bil maqasid wal ma'ani, dengan maksud-maksudnya, dengan makna-maknanya, la bil alfad wal mabani, bukan dengan lafaz-lafaznya. Artinya apa? Kalau maksudnya sudah jelas begitu Pak, hakikatnya sudah jelas, maknanya sudah jelas, itu jual beli, maka sudah sah jual belinya. Demikian. Begitu pula Pak dalam akad ini Pak. Akad apa Bapak ke orang yang kurban ke mana ini teh? Ke panitia apa akadnya Pak? Apa akadnya? Wakalah. Wakalah itu mewakilkan. Wakalah itu bagian dari bab muamalah juga Pak, sama dengan jual beli. Nanti ada bab jual beli, bab ijaroh, sewa menyewa, bab bab wakalah nanti apa? Ada bab wadiah. Wadiah itu titipan. Nah, jadi ada dua mungkin bisa jadi akadnya, akad wadiah, yang kedua ada akad apa Pak? Wakalah, mewakilkan. Itu kalau mau diijab kabulkan boleh tidak? Boleh, silakan, lebih baik gitu. Tapi kalaupun tidak itu sudah apa? Sah. Intinya maknanya kalau nggak ngomong pun saya Pak, saya nggak ngomong nih Pak. Ujug-ujug kasih ke Ustaz. Pang mencit kayaknya di dia engke, mangga. Itu teh sudah apa? Sudah sah ijab kabul itu sebetulnya Pak. Ya, demikian ya. Wallahu a'lam. Ini sebagaimana kemarin tadi ditanyakan dan saya sudah jawab kemarin ya, intinya bahwasanya tidak ijab kabul pun itu insya Allah sudah apa? Sah ya. Wallahu a'lam. Demikian Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan. Masya Allah qadarullah jam 6:30 ya. Silakan, mungkin ada yang ditanyakan dari masjid atau dari masjid. Oh ya, dari masjid dulu, mangga Pak. Lupa dicukur ketika kurban, apakah sah? Tidak? Insya Allah sah Pak. Karena hukumnya menurut Al-Imam An-Nawawi, menurut para ulama tidak sampai wajib dan begitu apa ditekankan. Tapi hukumnya apa namanya bukan berarti haram gitu ya, mencukur dan memotong rambut itu tidak seperti memotong rambut mencukur ketika kita dalam keadaan ihram. Beda. Nah, maka kalau ihram kemudian kita sengaja mencukur, memotong rambut, itu masuk ke dalam kategori melanggar ihram. Maka nanti ada apa Pak? Dam. Ada apa? Dam. Nah, kalau di dalam syariat kurban tidak ada dam. Akan tetapi kalau sengaja maka pahalanya tidak sempurna 100% begitu ya. Jadi ada kurangnya. Tapi kalau tidak tahu bagaimana? Insya Allah tidak masalah. Innallaha yatajawaz an ummatihi, bahwasanya Allah itu akan memaafkan umatnya yang lalai, yang lupa. Makanya kan di dalam surah apa itu Pak? Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, jangan kau siksa kami, jangan kau berikan azab kepada kami in nasina, kalau kami lupa, au akhtana, atau kami salah. Artinya apa? Kita melakukan sebuah kesalahan yang tidak kita sengaja, maka tidak masalah insyaallah. Dan kalau Bapak lupa kurbannya, insyaallah 100% pahalanya tetap gitu, karena tidak tahu insyaallah. Oh iya, boleh Pak. Jadi yang 10 orang ini dia dapat satu saham ya Pak ya. Nah, yang 10 orang itu nanti diundi siapa yang dapat satu saham gitu. Satu atas nama siapa begitu. Maka yang 9 orang ini yang nggak dapat atas namanya, insya Allah dapat pula pahalanya, karena dia sudah menyambangkan untuk kurban bagi orang yang bersangkutan, insya Allah punya pahalanya juga Pak. Begitu Pak. Yang 6 orang. Yang ke-7 mungkin ya Pak ya. Nah, yang ke-7 yang atas namanya inilah yang lebih berhak untuk menyembelih atau lebih berhak untuk menyaksikan penyembelihannya. Begitu. Dan dialah yang nanti Pak tidak mencukur dan tidak memotong
rambut, demikian. Begitu pula dalam keluarga. Jadi keluarga yang tidak mencukur dan tidak, ini yang ditekankan adalah orang yang atas nama penyembelihnya, begitu Pak. Bukan seluruh keluarganya Pak, tapi salah satu yang atas nama tersebut. Begitu Pak. Sama-sama. Barakallahu. Sangat boleh Pak, asal tadi ketika akan dikambingkan jadi apa? Kambing dulu. Akan dikambingkan disampaikan dulu. Pak, ini jadinya apa? Kambing, bagaimana Pak? Gitu. Bahkan ini lebih utama Pak kambing daripada apa? Sapi, begitu. Jadi artinya enggak masalah dan itu justru baik, bagus begitu. Asal yang punya apa tadi? Nah bagi kita nih, misalnya nih, Bapak tadi saya itu tadinya mau nitip sapi ke Bapak, kemudian akhirnya saya tidak jadi, Bapak kan tidak jadi. Akhirnya bagaimana? Kalau saya yang menitipkan, apa yang harus saya lakukan? Harusnya justru bersyukur. Oh jadi apa? Kambing nggak masalah. Walaupun nanti dagingnya yang diambil apa tadi Pak? Sapi. Jadi kalau kita kurbannya kambing, yang kita ambil sebagai ahli kurban apa? Kambing yang kita sembelih. Jangan milih-milih. Saya mau pengen yang apa? Sapi. Kecuali gini, yang ahli kurbannya dia tidak diambil gitu ya, tidak diambil, tapi dia menerima apa? Sapi, itu mah nggak masalah. Tapi jangan begini, jatah saya ditukar dengan sapi. Itu naon dan gitu. Jadi artinya kalau misalnya yang kita kurbannya kambing, yang kita ambil yang mana? Kambing, begitu ya. Jadi jangan jadi nggak dibarter begitu ya, demikian. Tapi kalau misalkan Bapak nanti dikasih sapi, alhamdulillah. Pak lah saya mah kasih sapi lah Pak, jangan banyak-banyak 3 karung weh. Nah itu mah tidak tahu malu ya. Jadi intinya diambilnya yang daging yang dia sembelih. Tapi kalau misalkan boleh menyampaikan, Pak bolehlah saya minta sapi, boleh nggak minta Bapak? Boleh tidak? Boleh, nggak masalah. Saya nggak diambil tuh kambing saya mah semuanya biarlah dibagikan. Saya nggak makan ya, karena memang misalnya nggak suka kambing begitu ya. Aduh saya nggak suka kambing, udahlah nggak apa-apa semuanya dibagikan. Ya udah nggak apa-apa. Dia bagikan semua begitu ya. Dititipkan kemana siapa? Panitia. Kemudian beliau sampaikan, tapi saya pengen sapi Pak. Ke siapa? Ke panitia. Boleh kan begitu? Boleh. Tidak tahu malu. Nggak apa-apa Pak. Insya Allah nggak apa-apa ya. Insya Allah tidak tidak masalah. Itu nggak usah malu-malu Pak yang begini ya. Jadi artinya tidak apa-apa. Bolehlah minta saya sapi boleh nggak? Ini nggak apa-apa, satu kresek atau 2 kresek nggak masalah. Tapi kalau mintanya 1 tolobong, itu baru tidak tahu malu ya, demikian. Gitu Pak ya? Wallah. Panitia boleh perempuan yang tukang masaknya. Ya, kalau bapak-bapak tukang masak ya boleh juga sih ya. Jadi ibu-ibu boleh bantu-bantu yang lain, boleh nyacagan boleh juga. Gitu, nggak masalah. Ibu-ibu yang membantu apa tadi? Membungkusin gitu ya, nggak masalah, insya Allah. Itu ta'awun ya, saling tolong menolong. Tapi yang menyembelihnya siapa? Laki-laki kalau bab itu mah ya. Meruntuhkan sapi siapa? Ya bapak, masa isi bapak gitu ya. Jadi harus kita laki-laki. Demikian? Ada? Pak Arya, silakan. Oh di Zoom ada yang nanya. Boleh Pak sebentar ya Pak ya. Ini ada di masjid satu lagi Pak. Ya. Takbir di awal bulan Dzulhijjah. Oh masya Allah, mantap. Jadi takbir itu ada 2 Pak. Ada mutlak, ada muqayyad, ada am, ada khos. Ada takbir secara umum, ada takbir secara khusus. Takbir khusus adalah ketika masuk tanggal 10 Pak, maghrib. Besok tuh berarti. Besok maghrib itu muqayyad. Jadi besok maghrib itu takbir khos, takbir muqayyad. Nah sekarang dari tanggal 1 kemarin sampai saat ini boleh takbir kita? Boleh, namanya takbir am atau takbir mutlak begitu. Gitu Pak. Jadi boleh bertakbir. Gitu Pak. Ya. Siap, barakallahu fiik ya. Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan. Ini saya nggak tahu ya kenapa dipotong begitu. Buntut dan
torpedonya. Dan itu kalau dimakan Pak hukumnya apa? Haram. Itu kalau dimakan haram. Kenapa haram? Karena bangkai itu. Jadi hewan Pak, bagian daging yang diambil sebelum hewannya apa? Mati, itu bagiannya namanya apa? Bangkai. Jadi kalau misalnya torpedonya dipotong kemudian dimakan, maka dia makan apa? Bangkai. Ekornya dimakan, maka dia makan apa? Bangkai. Jadi apa Pak? Jadi artinya apa namanya? Jangan memotong apa? Bagian hewan begitu. Kecuali yang memang apa ya namanya? Itu teh secara kedokteran itu tidak menyakiti apa? Kurban, apa hewan. Tapi yang namanya memotong bagian pasti apa? Menyakiti. Kecuali dalam rangka untuk kebaikan. Misalnya apa ya? Membersihkan apa? Talapok. Apa talapok? Kuda Pak, kuda. Kuku ya. Kuku kuda dipotong. Itu mah nggak masalah ya. Karena memang untuk kebaikannya kuda itu juga gitu. Nah adapun torpedo saya tidak tahu ya kenapa itu harus dipotong. Tadi alasannya ke dagingnya bagus ya. Tapi intinya Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, tidak boleh ya berbuat yang seperti itu. Nah pertanyaannya mungkin ya Pak Ape tadi bertanyaannya bagaimana kurbannya sah atau tidak. Tadi saya sudah sampaikan ya Pak ya. Cacat-cacat yang boleh berkurban dikurbankan atau yang tidak. Yang tidak boleh itu apa saja Pak? Tadi buta mata ya. Yang kedua pincang. Tiga kurus. Yang keempat berpenyakit. Nah, jadi kalau tidak ada torpedo, apa tadi torpedo, tidak ada apa tadi buntut, itu masih tetap sah kurbannya begitu ya. Tapi orang yang memotongnya itu adalah apa namanya itu bisa jadi dosa ya. Pertama dia menzalimi hewan ya. Yang kedua dia apalagi memakannya itu adalah dia akhirnya memakan apa tadi Pak? Bangkai. Itu Pak apa maksudnya? Ya. Wa'alaikum jazakallahu. Jadi artinya masih sah ya berkorban dengan hewan yang tidak ada apa torpedoan dan apa tadi ekornya begitu ya. Karena yang diharamkan mah yang 4 tadi yang sudah kita bahas. Wallahu a'lam. Silakan Pak Ghazali ya di Zoom mungkin bertanya. Fadhol Pak. Masya Allah, jazakallahu khairan Pak Ghazali ya, Masya Allah informasinya sangat bermanfaat khususnya yang ketiga. Yang pertama ya tadi perkara yang apa tadi ya? Apa tadi? Oh ya, berkurban kemudian diberikan kepada non muslim. Hukumnya boleh kata para ulama dengan catatan non muslimnya itu bukan kafir harbi. Kafir harbi itu yang membenci kaum muslimin. Orang yang memerangi, orang yang membenci kaum muslimin, maka itu tidak diberikan apa dewang kurban. Tapi kalau misalnya tafsirnya kafirnya kafir muahad, kafirnya kafir zimmi yang berbuat baik kepada kita, yang bermasyarakat dengan kita, maka yang demikian tidak apa-apa ya, bahkan itu menjadi bagian dari ta'liful qulub dalam rangka untuk menyatukan hati kita dengan mereka agar mereka tersentuh dengan ajaran apa? Islam yang begitu rahmatan lil alamin. Jadi tidak masalah. Dengan catatan kata para ulama, perhatikan dulu yang fakir miskinnya sudah tercukupi atau tidak. Kalau tercukupi boleh nanti diberikan kepada non muslim ya. Tapi kalau belum tercukupi, cukupkan dulu dengan kaum kafir kaum fakir dan miskinnya dulu. Ya demikian wallahu alam. Yang kedua tentang dam yang di haji tadi, ya itu sebetulnya berbeda Pak ya. Yaitu kan tadi al-hadyu dan al-udhiyah. Al-hadyu itu memang kaitannya dengan ibadah haji. Ya, salah satu haji yang memang mensyariatkan untuk menyembelih itu adalah haji tamattu. Ya, jadi dam itu tebusan. Karena dia itu ada sebuah pelanggaran dalam bukan pelanggaran, apa namanya tuh tidak tok haji begitu ya, maka ada dam. Maka dia ketika berkurban di Indonesia maka tidak masalah berkurban atas nama dirinya gitu ya. Kemudian dikurban di mana di Indonesia itu berbeda. Al-hadyu di sana beliau bayar dam begitu ya. Kemudian beliau di sini kurban juga, dua-duanya insya Allah dapat pahala ya. Wallahu a'lam. Demikian. Kemudian yang ketiga ya ini bagus tadi informasinya. Kalau misalnya memang itu adalah bagian dari apa tadi?
kesehatan begitu ya untuk memotong apa tadi teh? Tindik tadi. Oh beda ya, bukan torpedo tadi mah. Oh bukan. Oh ya vaksin. Jadi ditindik gitu ya. Oh ya nggak masalah, sangat tidak apa-apa ya, itunya dalam arti itu sesuai dengan standar apa Pak? Kesehatan begitu ya, ditindiknya seperti kita ditindik di mana ini? Perempuan bukan kita ya. Perempuan ditindik di mana ini? Telinganya itu nggak menyakiti dia ya, karena memang sesuatu yang wajar dan lumrah gitu dilakukan di masyarakat, maka tidak masalah. Begitu pula bagi siapa tadi? Hewan. Oh ini mah secara kesehatan lumrah, tidak apa-apa ditindik di sebelah sininya, nggak masalah. Dan itu adalah bagian dari tanda untuk menunjukkan bahwa hewan ini layak untuk disembelih. Ya demikian, nggak masalah ya. Tapi kalau tadi potong torpedo, ya saya juga nggak tahu itu. Kalau secara kedokteran itu bagus, berarti nggak bagus. Nggak bagus? Berarti apa? Nggak masalah, bagus saja nggak masalah. Kalau memang secara kedokteran itu baik, secara kesehatan itu baik, nggak masalah gitu. Tapi torpedonya jangan dimakan. Kenapa? Karena bangkai begitu ya. Demikian, terima kasih Pak DKM ya, Pak Ghazali, Pak Dokter yang sudah menjelaskan tadi yang ketiga. Jazakumullah khairan. Cekap? Oh terakhir boleh Pak. Barakallahu fiik, masya Allah. Jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, kalau misalnya dengan sapi itu 3,8 misalnya Pak ya, 3,8, kemudian kambing 3,8. Nah dibandingkan misalnya antara beratnya ternyata lebih banyak yang sapi gitu mungkin ya, misalnya yang banyak sapi. Nah bagaimana begitu ya? Apakah saya yang sapi apa yang kambing? Betul kalau misalnya memang jadi patokan itu lebih besar dan lebih lebih banyak manfaatnya bagi siapa? Masyarakat, tidak apa-apa itu untuk berkurban sapi. Niatnya seperti itu, insya Allah itu afdol juga. Pengennya mah kambing gitu, tapi karena kambing ini sedikit gitu kan dagingnya misalnya, akhirnya inginnya sapi yang lebih besar manfaatnya. Kalau memang seperti itu secara hitung-hitungan, secara praktek, secara teknis benar seperti itu, dan niatnya ingin lebih besar manfaatnya bagi masyarakat, maka tidak apa-apa dan dia dapat abdolnya juga Pak. Kenapa? Karena niatnya inginnya ke kambing, tapi karena kambingnya sedikit akhirnya kemana? Ke sapi. Jadi insya Allah punya pahala abdoliyahnya juga insya Allah ya. Tapi yang penting jangan sampai berpikirnya wah sapi ini lebih utama daripada kambing. Tetap yang asalnya kambing yang lebih utama menurut para ulama ya, karena penyembelihannya yang lebih banyak tadi. Tapi kalau ada manfaat yang lebih besar seperti dagingnya yang lebih banyak, dan itu yang dijadikan patokan sehingga kita tidak memilih kambing, maka itu pun tidak masalah dan insya Allah punya pahala abdoliyah. Kenapa? Karena keinginannya kambing tapi ada yang lebih besar manfaatnya, memilihnya akhirnya sapi. Demikian Pak ya. Wallahu alam. Cekap. Oh ada lagi, satu lagi. Oh di Zoom. Oh sebentar Pak ya, ini ada di masjid satu lagi Pak. Boleh Pak? Sebentar Pak. Ya Pak. Oh barakallahu fiik. Bagaimana kurban di tempat jauh atau di tempat kita? Ya itu kan masing-masing tuh abdoliyahnya bertabrakan seperti yang tadi disampaikan. Satu sisi abdoliyahnya adalah kita menyaksikan sendiri, gitu ya. Abdolnya kita saksikan sendiri, kita sembelih sendiri. Kalau di tempat jauh kita tidak bisa menyembelih dan tidak bisa menyaksikan, gitu ya. Tapi satu sisi ada lagi kebaikan. Kenapa? Karena di pelosok itu tidak ada yang kurban. Maka Bapak mengejar ke sana. Maka insya Allah Bapak punya pahala yang abdol juga yang tadi Pak. Kenapa? Karena niatnya ingin berlebih untuk memberikan lebih kepada yang kekurangan. Dan Bapak punya pahala abdol yang awal tadi Pak. Abdol yang awal menyaksikan dan juga menyembelih. Tapi karena ingin lebih besar manfaatnya, kurbannya yang tempat yang jauh, dan itu tidak masalah. Bahkan insya Allah Bapak masih punya pahala afdoliyahnya. Begitu Pak ya. Walaupun lebih bagus panitianya dia mendokumentasikan ketika dia menyembelih, kalau bisa dia video call diliatin ketika menyembelihnya, itu agar lebih lebih afdol. Demikian Pak intinya. Wallahu a'lam. Sebentar Pak yang di Zoom dulu Pak ya.
tadi ada yang di Zoom. Silakan Pak. Baik, barakallahu fik. Kalau dia dalam keadaan pingsan dan memang betul belum mati, kemudian disembelih, maka dia matinya dalam keadaan disembelih. Kalau betul-betul yakin secara kedokteran, secara itu tidak menyakiti siapa itu? Si sapi, dan kemudian dia masih dalam keadaan hidup, kemudian disembelih, maka dia disembelihnya dalam keadaan hidup, insya Allah begitu. Tapi kalau misalnya dijedernya itu akhirnya mati, maka itu sudah jadi bangkai dan tidak sah untuk dikonsumsi ya. Nah, saya walau alam apakah itu mati atau tidak gitu ya, saya tidak tahu. Nah, itu kembalikan kepada para ahli ya, saya tidak tahu. Cuman patokannya kalau dia masih hidup disembelih, maka dalam keadaan sah dimakan atau dikonsumsi. Tapi kalau sudah mati tidak sah dan dia menjadi bangkai ya. Demikian sama seperti orang yang gini Pak, dia memburu ya, jebret ditembak gitu, kemudian akhirnya ngegarapak begitu, kemudian akhirnya jatuh kemana ini, ke ke air atau ke kubangan plus gitu ya. Nah, maka orang yang berburu itu dia tidak memakan itu. Kenapa? Khawatir matinya bukan karena tembakan, tapi matinya karena tidak bernapas di mana di air. Demikian. Nah, saya nggak tahu tadi di stunning itu apakah dia mati atau tidak. Kalau misalnya tidak mati, maka tidak masalah. Oh, ini mah Ustaz supaya tidak berperi ke sapian gitu ya, agar tidak sakit dan lain sebagainya. Allah yang telah memberikan syariat, Allah yang telah memberikan kebaikan baik bagi sapi maupun bagi siapa? Seluruhnya. Dengan cara disembelih, dengan cara sadar ya, itu ada baginya kebaikan. Karena yang punya itu siapa Pak? Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mah tidak ada dalam sisi bab akal dalam bab ini. Sami'na wa ata'na ya, itu yang yang terbaik ya. Demikian. Khawatir kalau di stunning begitu justru jadi tadi Pak? Mati, dan justru secara syariat itu tidak sah, khawatirnya begitu. Tapi kalau misalnya masih dalam keadaan hidup, maka itu bagian dari penyembelihan yang normal. Begini Pak? Oh iya, posisinya tidak jatuh ke arah kiblat ya. Tapi menghadapkan ke kiblat hukumnya sunnah Pak. Menghadapkan ke kiblat hukumnya sunnah. Jadi kalau misalnya kita menyembelih sapinya itu menghadapnya ke utara misalnya, tidak ke arah kiblat, maka sesembelihannya sah atau tidak? Sah, karena hukumnya hanya sunnah, tapi pahalanya berkurang dari sisi penyembelihannya gitu Pak. Nah, begitu yang tadi disembelih tapi tidak menghadap kiblat, disembelih, maka itu sah sembelihannya, akan tetapi pahalanya berkurang karena tidak sesuai dengan sunnah. Gitu Pak maksudnya Pak? Masya Allah, barakallahu fiik ya. Jadi batasan waktu bolehnya menyembelih sampai batasan waktu sampai tasrik itu adalah dalam kaitan syariat, dalam kaitannya syariat penyembelihan Pak, bukan syariat dalam pembagian hewan atau distribusi daging, tapi syariat penyembelihan. Kalau penyembelihannya waktu-waktu yang tadi diperbolehkan, kemudian dibagikan 5 hari 1 minggu setelah daging itu, maka sah kurbannya tidak Pak? Sah. Jadi dagingnya itu disimpan, dikalengkan, bahkan begitu ya, diproses sehingga ada perlu waktu, dibagikan setiap pelosok, maka hukumnya sah dan itu masih daging hewan kurban yang dimanfaatkan, tidak masalah ya. Jadi boleh disimpan sekian lama begitu Pak ya, untuk dikonsumsi kemudian hari, itu pun tidak masalah. Artinya yang dibatasi waktunya itu adalah penyembelihan, bukan distribusi. Demikian Pak. Cekap ya, Masya Allah, rekor jam 7 atau mau jam 9 sih kalian. Cekap ya, barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Mudah-mudahan Allah catat ini sebagai pahala. Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan. Mohon maaf ya Bapak-bapak di Zoom, ya kita potong ya. Kalau misalkan memang ada yang ingin ditanyakan ya, insya Allah mungkin nanti sampaikan ke panitia. Insya Allah panitia akan menjawabnya sendiri ya.
insyaallah begitu Pak. Baik, jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Ya, kita tutup dengan doa kifaratul majlis ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.